Taubat nasuha adalah perintah Tuhan yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35 dan 71, dan surat At-Tahrim ayat 8 disebutkan tentang perintah taubat. Taubat yang disebutkan dalam Al-Quran bukanlah sekedar membaca istighfar atau melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran. Taubat yang sebenarnya memiliki tata cara dan rukun yang harus dilaksanakan. Taubat nasuha adalah taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan dosa. Taubat nasuha juga memerlukan adab dan rukun yang harus dilaksanakan. Jadi taubat bukanlah sekedar melakukan ibadah atau membaca doa, tetapi wajib ada yang menjadi saksi taubatnya, wajib ada yang membimbing taubatnya. Itulah yang baru dikatakan taubatan nasuha. Para sahabat melakukan pertaubatan kepada Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah menjadi saksi taubatnya. Begitupun kita, kalau ingin melakukan taubatan nasuha, harus dibimbing oleh seorang mursyid Allah, ulama warisyatul anbiya yang silsilah keilmuannya sambung menyambung, tak terputus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman ini orang-orang enggan melaksanakan taubatan nasuha karena merasa diri sudah baik, merasa diri sudah alim, merasa diri tidak pernah berbuat dosa, merasa diri sudah rajin membaca Al-Quran, merasa diri sudah rajin ke masjid, sehingga merasa tidak perlu melakukan taubatan nasuha. Padahal tanpa disadari, manusia itu tidak luput daripada dosa. Dan dosa terbesar adalah lalai dan lupa kepada Tuhannya. Bayangkan sedetik saja kita lalai dari mengingat Allah, maka akan berdosa. Itulah sebabnya awal-awal Rasulullah berdakwah adalah mengenalkan Allah kepada umatnya. Walaupun mendapatkan penolakan dari kaumnya, penuh cobaan, tantangan, dikatakan gila dan lain sebagainya, bahkan diperangi oleh kaumnya sendiri. Begitu juga di zaman sekarang, mengislamkan orang yang sudah merasa Islam itu tidak mudah, mengenalkan Allah kepada orang yang sudah merasa Islam itu tidak mudah. Pasti mendapatkan penolakan. Pasti dikatakan sesat sama seperti Nabi berdakwah dahulu. Namun bagi orang-orang yang beriman, mereka dikaruniakan kesabaran yang luar biasa, sehingga mampu melalui tantangan ujian yang datang kepadanya. Di zaman sekarang ini, utusan-utusan Allah itu masih banyak. Di dalam Al-Quran, telah Tuhan katakan, telah kuutus utusanku di bangsamu sendiri sebahasa dengan kamu, dia tidak meminta apapun dari kamu, kecuali keimananmu. Utusan Tuhan ini, dialah yang dikatakan waliyam mursyidah atau mursyid Allah. Dialah ulama warasatul anbiya yang dapat menuntun, membimbing seseorang untuk melaksanakan pertobatan yang dapat mengenalkan Allah kepada diri seseorang, yang bisa menunjukkan jalan pulang kepada Allah, dan yang dapat membimbing hati manusia untuk selalu kekal kepada Tuhannya. Demikian semoga kita termasuk salah satu orang-orang yang lembut hatinya, yang menerima petunjuk-petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Taubat nasuha adalah perintah Tuhan yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35 dan 71, dan surat At-Tahrim. Makanya yang menjaga aras itu ada 8 malaikat. Mari kita rinci. Ini urutannya harus benar. Karena selama ini yang kalian hafal, urutannya kurang tepat. Alias tidak benar. Dari mana kita mengurut malaikat? Nih cara mengurutnya. Yang pertama, malaikat yang harus kita kenali adalah malaikat Munkar dan Nakir. Itu dulu. Siapa dia? Dia yang bertanya di kuburan. Apa kuburan? Pasti otakmu langsung. Kuburan adalah tanah. Siapa yang ditanya? Yang ditanya adalah orang yang sudah mati. Gak ada kerjaan malaikat. Orang mati ditanya-tanya. Itu bahasa siloka yang dipahami oleh kita keliru. Kuburan yang sebenarnya adalah tanah. Tanah itu apa? Nih tanah, nih tanah. Makanya Quran mengatakan, aku ciptakan manusia
terbuat dari tanah. Apanya? Jasmaninya. Karena tanah adalah unsur. Makanya yang menjaga aras itu ada 8 malaikat. Mari kita rinci. Ini urutannya harus. Tuhan mengatakan wujudnya ruh adalah nur. Nur itu bahasa Arab. Bahasa kitanya adalah cahaya. Jadi malaikat itu makhluk yang terbuat dari cahaya. Sedangkan diri kita yang sejati kan rohku. Sedangkan rohku wujudnya adalah cahaya. Jadi siapa malaikat? Bingung kan? Nah, kalau tidak bingung berarti sudah kosong tuh. Kalau masih bingung karena kita masih menganggap malaikat itu suatu entitas yang keluar dari diri kita. Setan itu suatu entitas yang keluar dari kita. Jadi banyak makhluk tuh. Ada manusia, ada setan, ada malaikat. Bingung kan? Iya. Padahal malaikat di sini, setan di sini, manusia di sini, Adam di sini, Hawa di sini, semua ngumpul di sini. Tuhan mengatakan wujudnya ruh adalah nur. Nur itu bahasa Arab, bahasa kitanya adalah cahaya. Jadi malaikat itu makhluk yang terbuat dari cahaya. Sedangkan diri kita yang sejati kan rohku. Bapak Ibu, antara tulang ekor sini sama ini cakra mahkota, ini kan dihubungkan oleh tulang belakang. Makanya kalau orang-orang yang sering olah napas, meditasi, ketika tarik napas gini. Nah, ditahan napas di sini, sebetulnya napas yang ditahan di perut itu memberikan tekanan secara mekanis kepada sini. Di sini ada yang namanya cerebrospinal. Nah, cerebrospinal itu adalah cairan di tulang ekor yang dibutuhkan untuk bisa menstimulasi pineal gland di sini. Jadi ketika tarik napas, tahan. Nah, tekanan ini, tekanan mekanis dari napas akan mendorong cerebrospinal dari bawah naik ke atas lewat tulang belakang sini. Nah, yang hebat, Allah menciptakan pineal gland di sini terbuat dari bahan namanya piezoelektrik. Jadi piezoelektrik itu adalah material fisika. Kalau mendapatkan tekanan mekanis, dia akan memancarkan dopamin, oksitosin, melatonin, zat-zat kimia yang dibutuhkan untuk kesehatan. Bahkan zat kimia untuk kebahagiaan muncul di sini. Wajahnya orang yang sering olah napas, beda, kelihatan. Beda banget. Ya. Jadi jalur energi dari sini ke sini itu terhambat. Tahukah kamu, sifat iblis itu ada pada manusia. Sifat Dajjal itu ada pada manusia. Sifat syaitan itu ada pada manusia. Sifat Fir'aun itu ada pada manusia. Sifat binatang itu ada pada manusia. Semua sifat-sifat itu akan nyata pada manusia jika engkau tidak mengenal Allah. Bagaimana caranya agar mampu terhindar dari sifat-sifat itu? Maka mau tidak mau, suka tidak suka harus tertanam kalimat Allah di dalam lubuk hati. Perintah Tuhan, Ula kataba qulubihimul iman wa ayadahum birruhi. Yang artinya tanamkan iman ke dalam dada manusia. Artinya iman itu ditanamkan dahulu, barulah ada imannya. Kalau tidak ditanam oleh seorang mursyid, maka iman hanya sebatas yakin karena cerita, tetapi bukan karena mengalami, merasakan, dan menyaksikan. Kalimat Allah itu harus ditanam dan diukir oleh seorang guru mursyid yang silsilah keilmuannya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah kamu, iblis itu sombong, tidak mau tunduk, merasa diri lebih baik dari yang lain. Syaitan itu pekerjaannya menipu daya manusia. Dajjal itu bermata satu, artinya mata lahirnya melihat, tapi mata batinnya buta. Tidak melihat Allah. Firaun itu penguasa yang zalim, merasa tidak ada yang lebih berkuasa daripada dirinya. Binatang itu sifatnya suka mencuri, membunuh, bebas melakukan hubungan tanpa aturan, tak punya malu dan lain-lain. Jika kita pahami semua sifat-sifat tak terpuji, itu terkadang ada pada manusia. Iqra,
bacalah dengan nama Tuhanmu. Neraka itu ciptaan kita sendiri. Bukan ciptaan Allah, bukan ciptaan Tuhan. Tidak mungkin Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang menciptakan tempat untuk menyiksa hamba yang dicintainya. Karena Dia Maha Pengasih, Dia Maha Penyayang. Tolong pahami itu. Paradigma yang mengakar di dalam diri kita. Allah itu akan baik kepada kita kalau kita baik kepadanya. Allah itu akan mengazab kita kalau kita tidak baik kepadanya. Paradigma tentang Allah yang semacam itu sudah usang dan harus ditinggalkan. Kita mau baik kepada Allah, kita tidak baik kepada Allah, Allah akan tetap baik kepada kita. Karena Dia Maha Pengasih, Dia Maha Penyayang. Jangan tergoda dan terjebak oleh pikiran dangkal yang semacam itu. Kalau kita baik kepada Allah, Allah akan baik kepada kita. Kalau kita tidak baik kepada Allah, Allah akan tidak baik kepada kita. Yang punya sifat seperti itu bukan Allah. Yang punya sifat seperti itu adalah diri-diri kita sendiri. Neraka itu ciptaan kita sendiri. Bukan ciptaan Allah, bukan ciptaan Tuhan. Tidak mungkin Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang menciptakan tempat untuk menyiksa hamba yang dicintainya. Karena Dia Maha Pengasih, Dia Maha Penyayang. Tolong pahami itu. Paradigma yang mengakar di dalam diri kita. Allah itu akan baik kepada kita kalau kita baik kepadanya. Allah itu akan mengazab kita kalau kita tidak baik kepadanya. Paradigma tentang Allah yang semacam itu sudah usang dan harus ditinggalkan. Kita mau baik kepada Allah, kita tidak baik kepada Allah, Allah akan tetap baik kepada kita. Karena Dia Maha Pengasih, Dia Maha Penyayang. Imam, apa itu imam? Ini adalah penjelasan tentang peran dan tanggung jawab seorang imam. Kita coba menyajikan penjelasan yang sangat jelas dan rinci tentang apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang imam. Imam artinya pemimpin. Setiap diri adalah imam atau pemimpin. Pemimpin haruslah taat kepada Tuhannya. Pemimpin yang taat kepada Tuhannya adalah pemimpin yang kenal kepada Tuhan. Setiap diri adalah pemimpin. Kita semua wajib mampu memimpin diri sendiri. Jika sudah benar seseorang itu memimpin dirinya, maka benar pula dalam memimpin keluarga dan orang lain. Imam sholat atau pemimpin sholat. Seorang imam bukan hanya sekedar pemimpin dalam sholat, tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan pengalaman spiritual yang mendalam. Seorang imam hendaklah orang yang telah mengenal Allah, sehingga dia mampu menghantarkan makmum kepada Tuhan. Karena sholat itu adalah sarana mirajnya orang yang beriman. Dalam Islam, imam diharapkan dapat menjadi teladan dan panutan bagi makmumnya. Imam haruslah memiliki hati yang bersih dan suci, sehingga dia dapat memimpin sholat dengan penuh kesadaran dan keimanan. Perlu dipahami bahwa Tuhan tidak melihat corak dan rupa seseorang, fasihnya bacaan, dan merdunya suara, tetapi yang dilihat Tuhan adalah hati. Oleh karena itu, seorang imam haruslah memiliki hati yang kekal, berzikir kepada Allah, sehingga dia dapat memimpin sholat dengan penuh kesadaran dan keimanan. Karena di hadapan Tuhan setiap diri akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Semoga penjelasan singkat ini dapat menyadarkan diri kita betapa pentingnya belajar ilmu agama yang sebenar-benarnya. Ilmu agama yang telah memenuhi 4 unsur di dalam Islam, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan marifat. Jika keempat unsur ini benar-benar dilaksanakan, maka maha pasti diri seseorang tersebut akan menjadi pemimpin yang benar. Pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang penyayang tanpa pilih bulu. Semoga kita semua dapat memahami dan menghayati peran dan tanggung jawab seorang imam dengan lebih baik. Imam. Katakan dalam Quran surat Al-Kahfi. Lihat ayat ini. Al-Kahfi itu gua. Apa? Apa? Mana gua? Gue. Bagus. Lu. Jangan jauh-jauh ngaji. Al-Kahfi itu gua. Mana gua? Ya gua. Hebat orang Jakarta itu. Orang Jakarta bilang dirinya aja gua, gue. Wah, itu keren itu.
Itu saya yakin leluhur kita di Jakarta, di Betawi itu dia ngambil dari Quran surat Al-Kahfi. Jadi siapa Al-Kahfi itu? Gua. Berarti Al-Kahfi siapa? Elu. Paham ya? Oke. Jadi ini bukan cerita yang lain, cerita di sini. Lihat sekarang. Wa taras syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim datal yamin. Yamin tadi udah dibahas ya. Yamin itu kanan. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua ke sebelah kanan. Jadi ini bukan cerita matahari terbit yang di sana. Nggak usah dibicarakan. Itu terbitnya dari timur, bukan dari kanan. Tapi Quran mengatakan matahari terbit dari sebelah kanan. Di mana? Di gue. Di gua. Kanan itu lambang dari katakan dalam Quran. Berawal dari alam 7, saya katakan tadi. Alam 7, alam ahdah. Pertama, alam ahdah itu artinya lingkaran kosong. Ini lambangnya ibarat lingkaran kosong. Apa maksudnya itu? Sebelum ada sesuatu. Ya. Aras, kursi, bulan, bintang, langit, bumi, bulan, matahari, makhluk belum ada. Ya, belum ada segala sesuatu. Awal akhir pun belum ada. Itu yang disebut alam ahdah atau disebut lingkaran kosong. Ya. Kalau bahasa Padangnya sabelun alun baralun. Nah, sebelum segala sesuatu ada. Nah, ketika itu apa kata Allah dalam hadis kursi? Ana kanzan makhfiyan. Fa uhibbu an u'rafa. Fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini kata Allah perbendaharaan yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali. Maka aku ciptakanlah makhluk supaya mereka mengenal aku. Nah, ini di awal. Jadi pada saat itu ya, ana kanzan makhfiyah. Fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini perbendaharaan yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali. Dan karenanya aku ciptakan makhluk supaya mereka mengenal aku. Maka tugas utama kita itu adalah mengenal Allah itulah. Maka Nabi SAW ketika menyampaikan dakwah agama, yang pertama kali disampaikan tentang pengenalan kepada Allah. 13 tahun Pak berdakwah di Mekah, itu yang disampaikan itu tentang akidah. Pengenalan kepada Allah. Belum amaliannya belum. Urusan ibadahnya belum. Ya, baru masuk kepada akidah. Nah ini yang perlu pertama. Ya, itu yang pertama. Karena Allah suka dikenali, Allah punya iradat, kehendak. Ya, menciptakan makhluk. Lalu muncullah yang disebut dengan alam wahdah. Ini alam yang kedua. Dalam bahasa tasawuf ini disebut nuqtoh satu. Nuqtoh awal. Atau disebut penampakan kali pertama. Nah, itu tajalli awal. Ya, yang disebut alam wahdah. Atau disebut juga nur zat. Nah, mulailah menampakkan diri dalam nur zat. Nah, setelah itu lebih jelas lagi penampakan kali kedua menjadi Nur Muhammad atau disebut alam wahdiyah. Jadi ahdah, wahdah, wahdiyah. Ya, kalau wahdah zatul haq atau sering disebut zatul buhti. Ya, dari zatul haq mentajalikan dirinya dalam nur zat. Ini penampakan kali pertama. Atau disebut nuqtoh satu. Lalu kemudian penampakan kali kedua, itu yang disebut dengan nuqtoh sani.
atau disebut Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad lebih memperjelas lagi yang disebut Ruh Muhammad. Maka sudah berada di alam arwah. Nah, di alam arwah itulah kemudian kita menerima amanah. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard, kata Allah. Aku ingin serahkan sebuah amanah penting kepada kalian. Ini khitabnya kepada semua ruh ketika itu. Semuanya menolak semua. Wa hamalahal insan. Maka makhluk yang bernama manusia menyatakan kesanggupannya. Nah, karena manusia sudah menyatakan kesanggupan untuk menerima amanah penting itu, maka diserahkanlah amanah penting itu kepada makhluk yang bernama manusia. Nah, setelah diserahkan, apa dibiarkan? Enggak, diuji. Benar enggak kalian ini bisa amanah? Ya, menjaganya. Apa tugas kita tentang amanah yang satu ini? Ada 4. Pertama, kita wajib mengenalnya. Yang kedua, wajib menjaganya. Yang ketiga, wajib memujinya. Dan yang keempat, wajib mengembalikannya. Ini tugas yang harus diemban. Ini ujian yang diberikan Allah kepada makhluk yang bernama manusia tadi. Dalam rangka itulah maka diturunkanlah manusia ini ke tingkat yang lebih rendah. Mulailah terciptanya Adam alaihissalam. Turunlah Adam ke bumi. Untuk apa? Memperbanyak penanggung diri rahasia. Ya, memperbanyak penanggung diri rahasia. Turunlah Adam, Nabi Allah Adam alaihissalam ke bumi. Nah, sehingga lahirlah anak-anak cucu daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah, supaya apa? Supaya dapat mempertanggungjawabkan amanah penting tadi, turun satu persatu. Nah, mulailah kita di alam ruh dulu, ya, di alam arwah dulu. Ruh kita disebut Ruhul Qudus, dibalut dengan pakaian Qudusiyah. Nah, ini balut pakaian lapis pertama. Lalu turun lagi kita ke alam yang berikutnya, yang disebut dengan alam Jabarut. Di alam Jabarut, ruh kita sudah berganti nama, namanya Ruh Sultani. Dibalut dengan pakaian lapis kedua, namanya pakaian Sultaniyah. Turun lagi ke alam berikutnya yang disebut alam Malakut. Ruh kita berganti nama, yang disebut dengan ruh ruhani. Maka dibalut dengan pakaian lapis ketiga, namanya pakaian ruhaniyah. Turun lagi kita ke alam nasut, alam bumi sekarang ini, ya, ruh kita berganti nama, disebut dengan ruh jismani. Dibalut dengan pakaian lapis keempat, namanya jasmani. Nah, ini. Jadi jasmani ini pakaian di bumi, Pak, sangkar. Ya, jangan terkecoh. Banyak orang terkecoh, Pak, mengutamakan sangkar tapi tidak memperhatikan penghuni sangkar. Apalah artinya sangkar bagus kalau burungnya nggak ngukur, Pak. Nah, yang dilihat itu bukan sangkarnya, isi sangkar itu. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, Inna akramakum indallah atqakum. Nah, yang mahal itu penghuni sangkarnya, Pak, bukan sangkarnya. Ya, penghuni sangkar. Siapa? Ruh kita itulah. Ya, itu yang diri kita yang sebenarnya tadi. Ya, turunlah kita ke bumi ini untuk mempertanggungjawabkan, untuk apa? Diuji, ya, untuk menempuh ujian. Ya, khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
berawal dari alam 7. Tarki itu apa? Untuk menghadirkan pandangan hati kita kepada hakikat wujud yang sebenar-benarnya. Hakikat wujud yang sebenar-benarnya, yang wujud, yang berbuat, yang melihat, mendengar itu tiada lain zatnya Allah semata-mata. Ini yang tarki. Jadi jangan kita tertipu memandang bentuk tubuh, bentuk hati, bentuk ruh, sir dan nur. Tapi pandanglah di balik tubuh, hati, ruh, sir dan nur itu tiada lain adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berdiri dengan sendirinya. Sekarang kita turunkan lagi Bapak Ibu, dari atas turun ke bawah, apa namanya? Tanazul. Nah, ini dari atas ke bawah. Ini disebut namanya dengan tanazul.